Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 38. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lingkungan di sekitar tempat ini benar-benar berubah menjadi sangat sunyi. Banyak pasang mata telah berfokus melihat Hua Chen yang melayang di langit, dan tubuhnya memancarkan aroma yang berdarah. Wajah dari Hua Chen sendiri pada saat ini telah berubah menjadi sangat mengerikan. Namun dia secara perlahan telah menjadi tenang. Namun ketenangan yang aneh ini menyebabkan hati banyak orang merasakan sebuah hawa dingin di saat darah terus menetes dari lengan Hua Chen. Tidak lama kemudian Su Xiu yang jauh pun segera muncul di samping Hua Chen. Dia segera melirik pada luka di tangan Hua Chen dengan semburat kejutan di dalam tatapan mata Su Xiu. Karena Su Xiu sendiri tidak berharap bahwa Lindong sebenarnya akan mampu menyakiti Hua Chen menjadi kondisi yang menyedihkan seperti ini. Dan Su Xiu pun pada saat ini mengatakan, seperti yang aku katakan, bocah itu cukup aneh dan dia tidak boleh diremehkan. Mendengar ucapan dari Su Xiu, Hua Chen hanya bisa tertawa lembut. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, itu tidak penting. Dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, hasilnya masih akan sama, yaitu kematian. Setelah mengatakan hal ini, raut wajah dari Hua Chen telah berubah menjadi sangat jahat. Segera setelah itu, tangan dari Hua Chen sendiri menggosok lengannya yang telah patah dan menutupi telapak tangannya dengan darah. Selanjutnya, dia pun dengan lembut menggambar menggunakan jarinya. Dalam sekejap saja, sebuah garis darah telah berkumpul di depan Hua Chen, dan simbol berwarna merah darah juga telah terlihat dalam jumlah yang cukup banyak. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Su Xiu telah menyipit. Lalu dia bertanya, apakah kamu akan benar-benar membuka segelnya, Lindong? Aku tidak menyangka bahwa dia akan memaksa Hua Chen sampai sejauh ini. Simbol berwarna merah darah telah benar-benar melayang di hadapan Hua Chen, dan tiba-tiba saja sebuah api hitam kini telah muncul dari dalam simbol itu. Tidak lama kemudian, simbol-simbol ini pun menembak ke alis, jantung, dantian, dan juga titik-titik vital Hua Chen yang lainnya. Tubuh Hua Chen pun membeku untuk sejenak, dan aura di dalam tubuhnya seolah-olah telah menghilang. Ketika Tang Xilian, Soze, dan juga yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah. Dan pada saat ini, mereka merasakan sebuah sensasi yang tidak nyaman di dalam hati masing-masing. Di sisi lain, Lindong juga mengernyitkan dahinya ketika melihat Hua Chen, yang kali ini aura di dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang. Lindong pun dengan segera mengepalkan tinjunya. Keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh tempat ini tidak berlangsung lama, dan tiba-tiba saja semua orang bisa merasakan bahwa lingkungan ini telah berubah menjadi sangat dingin. Dan detik berikutnya, kabut hitam telah benar-benar keluar dari dalam tubuh Hua Chen sedikit demi sedikit. Keluarnya kabut hitam ini menghasilkan suara berderit dan terdengar di ruang sekitarnya. Tidak lama kemudian, Hua Chen pun segera mengangkat kepalanya, dan pada saat ini sepertinya ada darah yang telah terkumpul di dalam matanya. Tatapan mata dari Hua Chen telah dipenuhi dengan kejahatan yang tidak bisa disembunyikan. Dan saat ini, mata Hua Chen sendiri telah benar-benar berwarna merah darah. Pada akhirnya, beng! Ketika mata Hua Chen itu terlihat, aura di dalam tubuhnya sekali lagi telah meletus, dan kali ini benar-benar melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai hal itu menimbulkan angin kencang yang bertiup di langit. Pada saat ini, di bawah langit sendiri benar-benar telah dipenuhi dengan kabut hitam, dan sosok dari Hua Chen lebih mirip seperti dewa kematian yang telah turun ke dunia. Tatapan mata banyak orang yang berada di luar cermin tidak terukur juga terlihat sangat terkejut ketika mereka bisa merasakan gelombang aura yang dikeluarkan dari dalam tubuh Hua Chen. Mereka tidak menyangka
bahwa sebenarnya Hua Chen telah menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Sementara Gu Mengqi ketika melihat pemandangan ini hanya bisa mengepalkan tangannya, dan kegembiraan di raut wajah Gu Mengqi ketika melihat lengan Hua Chen patah kini telah hilang sama sekali. Menurut Gu Mengqi, setelah Lindong menang dengan banyak kesulitan, pada akhirnya situasinya telah berbalik menjadi sangat mengerikan. Di sisi lain, sebuah kekhawatiran juga telah muncul di raut wajah dari Guya dan juga Guyan. Mereka berdua kemudian mengatakan Hua Chen ini benar-benar sangat kuat, dan kemungkinan tidak lebih dari 5 orang di klan Gu yang bisa mengalahkannya. Sementara tatapan mata dari Pak Tua Moluo yang berada di aula Dewa Api kini telah berubah menjadi sangat tajam. Pak Tua Moluo melihat energi hitam yang telah mengamuk di dalam cermin tidak terukur, dan hal ini membuat Pak Tua Moluo segera mengatakan, sebenarnya itu memang aura Yimo. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, tetua pertama dari aula Dewa Api segera mengerutkan keningnya sambil mengatakan, iya, benar, itu memang aura Yimo. Tapi sebenarnya itu bukan aura murni. Meskipun demikian, kekuatan Hua Chen telah sekali lagi melonjak, dan Lindong kemungkinan besar akan kesulitan bertarung dengannya saat ini. Sebelumnya tetua pertama dari aula Dewa Api sangat terkejut ketika melihat serangan yang dikeluarkan oleh Lindong, yang pada saat itu bisa mematahkan salah satu lengan dari Hua Chen. Namun menurut tetua pertama, keuntungan yang telah diperoleh Lindong dengan susah payah kini telah benar-benar menghilang. Dan memang agak sulit bagi seorang generasi muda seperti Lindong untuk berurusan dengan Yimo yang memiliki kekuatan menakutkan. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo masih melihat cermin tidak terukur dengan sangat tajam, dan dia pada saat ini mengamati Lindong yang raut wajahnya tidak memiliki perubahan sama sekali. Ketika Tetua Moluo tidak menemukan sebuah kepanikan di raut wajah Lindong, dia pun segera tersenyum dan penuh dengan kekaguman. Hal ini membuat Tetua Moluo segera mengatakan, Raja Naga Kingxi memang memiliki penglihatan yang sangat bagus. Seorang pemuda yang dia puji benar-benar luar biasa. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sebelum pertarungannya berakhir. Tatapan mata Lindong masih terlihat tajam ketika melihat aura jahat yang telah menyebar dari dalam tubuh Hua Chen dengan cara yang sangat mengerikan. Lindong pun segera tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut dengan teknik yang dikeluarkan Hua Chen ini, karena sebelumnya trio Huo Yuan juga telah menggunakan teknik yang sama. Hal ini membuat Lindong kemudian mengatakan, seharusnya itu adalah kekuatan benih iblis. Kemungkinan ini memang akan menjadi sedikit masalah. Hua Chen yang mendengar ucapan dari Lindong, tatapan matanya masih terlihat kejam. Lalu dia mengatakan, sepertinya kamu cukup berpengetahuan di dalam hal ini, dan serangan putaran sebelumnya seharusnya telah menghabiskan sebagian besar dari kekuatan Yuan di tubuhmu, bukan? Mendengar ucapan dari Hua Chen, Lindong pun sedikit mengernyitkan dahinya. Lalu dia pada saat ini mengepalkan tangannya erat-erat, karena kultivasi Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna memang jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tahap kematian mendalam seperti Hua Chen dan juga Su Xiu. Jika bukan karena mendapat bantuan dari energi mental dan juga batu simbol yang melapis di dalam tubuhnya yang diam-diam menelan kekuatan Yuan alami, kemungkinan Lindong tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Tidak lama kemudian Hua Chen tertawa dengan penuh ejekan. Dia pun kali ini kembali berkata, apa yang bisa kau gunakan saat ini untuk menantangku? Tenanglah, aku akan merobek seluruh anggota tubuhmu begitu aku mengalahkanmu. Tidak lama kemudian Tang Xilian dan juga Zose yang telah beristirahat sebentar, mereka berdua pada saat ini bergegas maju lalu berteriak dengan suara yang keras, Lindong, ayo kita bergabung dan serang mereka bersama-sama. Mendapat ucapan seperti itu dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa melirik mereka berdua dengan penuh ketidakberdayaan. Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, melihat kondisimu saat ini, kalian berdua sudah tidak mungkin untuk bisa bertarung lagi.
karena sebenarnya Tang Xilian maupun Zhou telah mengalami luka yang cukup parah akibat pertarungan sebelumnya. Selain itu, mereka berdua juga tidak memiliki batu simbol yang melahap seperti Lindong. Oleh karenanya, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bisa memulihkan kekuatan di dalam tubuh hanya dalam waktu yang singkat. Mendengar ucapan dari Lindong, Zhou pun segera mengertakkan giginya sambil mengatakan, setidaknya kita bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Lindong, orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya dan kamu kemungkinan tidak akan bisa untuk melawan mereka berdua. Sementara Tang Xilian juga langsung menimpali perkataan dari Zhou. Kamu seharusnya telah menghabiskan banyak kekuatanmu setelah bertarung sendirian untuk waktu yang cukup lama. Mendapat perkataan seperti ini dari mereka berdua, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia melambaikan tangannya. Karena menurut Lindong, bahkan jika Tang Xilian maupun Zhou bergabung dengan Lindong saat ini, mereka hampir tidak bisa melakukan apapun dengan kondisi mereka yang sekarang. Oleh karena itu, Lindong pun hanya melirik pada Tang Xilian dan juga Zhou sebelum akhirnya dia mengatakan, kalian berdua percayalah padaku. Mendapat perkataan seperti ini dari Lindong, Tang Xilian pun cukup terkejut. Tatapan mata cantiknya kini terlihat tampak serius ketika melihat Lindong, yang pada saat ini Tang Xilian tidak menemukan rasa takut sedikit pun di dalam raut wajah Lindong. Hal ini membuat Tang Xilian hanya bisa mengepalkan tangannya. Lalu dia berkata, Lindong, berhati-hatilah. Sementara Zhou yang ada di samping Tang Xilian hanya bisa tertawa getir ketika melihat hal ini. Dan dia pun kemudian mengatakan, apakah Lindong ini masih mencoba untuk bertindak sok keras? Tidak lama kemudian Hua Chen pun tertawa ketika melihat pemandangan ini. Yang kemudian Hua Chen pun mengatakan, luar biasa, kamu memang benar-benar murid dari sekte Dao. Dan kamu sama keras kepalanya seperti Zhou Tong zaman dulu. Namun sayangnya, nasibmu hanya akan sama dengan seniormu Zhou Tong. Ketika mendengar ucapan dari Hua Chen, Lindong pun masih bersikap acuh tidak acuh, dan dia yang pada saat ini masih melayang di udara secara perlahan turun dan mendarat di puncak gunung. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada Hua Chen dan juga Su Xiu di kejauhan. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, jika begitu, mari kita bertarung habis-habisan. Setelah mengatakan hal ini secara perlahan, Lindong membuka tangannya. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun membentuk sebuah segel yang aneh. Dan dalam sekejap saja, tanah di bawah kaki Lindong kini telah bergetar dengan hebat. Tatapan mata para penonton benar-benar kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah denyut yang cukup aneh pada saat ini telah muncul dan menyapu seluruh tempat ini. Kejadian ini pun menimbulkan sebuah keributan karena banyak orang pada saat ini telah melihat tanah dalam radius 500 km telah benar-benar berubah menjadi kering dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ketika melihat hal ini, tatapan mata darah dari Hua Chen segera menyusut dan perasaan berbahaya juga telah melonjak di dalam hatinya. Hua Chen pun kemudian mengatakan, apa ini sebenarnya? Bukankah ini adalah seni bela diri, kitab suci penghancuran besar? Suara gemuruh yang keras pun mulai terdengar di seluruh tempat ini. Dalam sekejap saja, tanah di pegunungan mulai bergetar dengan hebat, seperti gempa bumi yang besar. Hal itu membuat gunung tidak terukur kini benar-benar telah berguncang, dan batu-batu besar yang ada di atasnya sebenarnya telah berjatuhan. Di sisi lain, seluruh tanaman yang ada di tempat ini berubah menjadi kuning dan layu, dan hal itu menyebar ke dalam kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Gunung hijau yang awalnya subur pada saat ini telah benar-benar berubah menjadi kuning, dan pemandangan ini seperti sebuah gurun. Perubahan yang drastis ini segera menarik perhatian dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Ekspresi mereka semua dengan cepat berubah dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
karena mereka bisa merasakan bahwa semua kekuatan hidup yang ada di tanah sebenarnya telah mengalir dan menuju lokasi yang sama, yaitu tepatnya menuju ke arah Lindong, yang pada saat ini Lindong masih berdiri dengan tegak seperti sebuah patung yang sedang menyerap energi tanah. Sementara Tang Xilian dan juga Zhou Ze sendiri, tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat tanah yang ada di bawah kaki Lindong. Tang Xilian dan juga Zhou Ze kali ini mengatakan, apa ini sebenarnya? Karena mereka berdua menyadari bahwa gelombang energi yang ada di dalam tanah benar-benar telah mengalir dengan cepat dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Tatapan mata cantik dari Tang Xilian kini telah berubah menjadi cukup panas. Lalu dia mengatakan, Lindong, dia benar-benar mampu menyerap energi dari tanah. Sungguh seni bela diri yang sangat sombong dan juga misterius. Karena Tang Xilian tidak menyangka bahwa Lindong yang memiliki umur yang sama dengannya sebenarnya memiliki sebuah misteri yang sangat mendalam. Dan kekuatan yang besar juga telah tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal ini untuk sesaat benar-benar membuat Tang Xilian merasa cukup syok. Sementara Zhou Ze yang ada di samping Tang Xilian hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini mengulurkan tangan untuk menyentuh tanah yang ada di depannya. Zhou Ze pun bisa merasakan sebuah aura kesunyian benar-benar telah muncul, dan seolah-olah mereka telah dibawa ke zaman kuno yang sunyi. Hal ini membuat Zhou Ze kemudian berkata, aku ingin tahu apakah kekuatan ini cukup untuk melawan Hua Chen. Tidak lama kemudian, beng, banyak retakan tiba-tiba muncul tepat di tempat Lindong berdiri saat ini, dan sebuah energi yang liar serta ganas benar-benar telah melonjak ke langit dari celah-celah ini. Pada akhirnya hal itu menembus awan yang ada di atas Lindong. Dengan situasi seperti ini, gelombang energi yang agung benar-benar telah berkumpul di sekitar tubuh Lindong seperti lautan. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi akibat energi kuat yang melonjak kali ini. Bahkan intensitas dari gelombang energi ini sendiri menyebabkan para ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, tatapan mata mereka terlihat cukup serius. Pada saat ini, semua orang bisa melihat dan juga menyadari bahwa dalam radius 30 mil dari gunung tidak terukur telah benar-benar berubah menjadi kuning, karena seluruh energi yang ada di tempat ini sebenarnya telah dikirim ke tempat Lindong dan diserap oleh pemuda itu. Di sisi lain, tatapan mata Hua Chen melihat tajam ke arah Lindong yang auranya tiba-tiba saja melonjak. Senyum penuh ejekan di raut wajah Hua Chen pada saat ini telah berangsur-angsur menghilang, dan Hua Chen pun kemudian mengatakan, Lindong, sebenarnya kamu memang telah berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar dari sektor Dao. Meskipun aura di tubuh Hua Chen kali ini telah melonjak besar, namun dia tidak memiliki pilihan selain mengakui bahwa Lindong memang memiliki kekuatan yang bisa dianggap serius oleh Hua Chen. Dan pada saat ini, Hua Chen tidak berani lagi untuk meremehkan, bahkan mengejek Lindong seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Hua Chen berubah menjadi sangat ganas. Dia pun berteriak pada Lindong, Lindong, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan ini? Setelah mengatakan hal itu, kedua tangan Hua Chen segera membentuk sebuah segel, dan suara raungan yang rendah kini keluar dari mulut Hua Chen. Detik berikutnya, sebuah simbol hitam secara samar-samar telah muncul di antara alisnya, dan energi hitam yang mengerikan juga telah menyebar, dan hal itu membuat langit di tempat ini menjadi semakin gelap. Banyak tatapan mata para penonton kini telah dipenuhi dengan sebuah kejutan yang tidak bisa disembunyikan, karena mereka semua tidak pernah bisa membayangkan bahwa pertarungan antara Lindong dan juga Hua Chen akan menjadi sangat mengerikan seperti ini. Bahkan intensitas dari pertarungan ini sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh generasi yang lebih tua. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tang Xilian melihat ke arah Hua Chen yang auranya telah melonjak tinggi
Sambil menggertakkan giginya, Tang Xilian mengatakan, "Sialan, aura dari Hua Chen pada saat ini juga telah tumbuh menjadi lebih kuat lagi." Sementara Zhou Ze hanya bisa tertawa pahit, lalu dia menimpali. Pada saat ini mereka berdua sudah bertarung dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Tidak lama kemudian Lindong secara perlahan mengulurkan tangannya, dan dia pada saat ini segera mengepalkan tangan itu sebelum pada akhirnya energi yang agung telah benar-benar berkumpul di telapak tangan dari Lindong. Bahkan ruang yang ada di sekitar Lindong saat ini bergetar dengan hebat ketika Lindong mengepalkan tangan ini. Detik kemudian Lindong pun berkata, sebenarnya kekuatan ini belum cukup. Pada saat ini Lindong tahu bahwa dengan kekuatannya sekarang dia bisa menghancurkan gunung tidak terukur hanya dengan satu tinjuan. Namun ketika Lindong mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang benar-benar mengerikan, dia juga bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Hua Chen telah tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, Lindong masih belum yakin untuk bisa mengalahkan Hua Chen hanya dengan satu serangan. Hal ini membuat Lindong tiba-tiba saja berteriak, "Kitab suci penghancuran besar, lepaskan kekuatan penuhmu dan biarkan namamu menyebar di laut iblis kekacauan ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun membungkukkan tubuhnya dan detik berikutnya dia membantingkan kedua tangannya ke arah tanah dengan serius. Pada akhirnya, peng! Seluruh gunung tidak terukur mulai bergetar dengan hebat, dan denyut nadi dari dalam tanah pada saat ini kembali muncul dengan kuat ketika telapak tangan Lindong menyentuh tanah itu. Semua penonton pada saat ini kembali melihat bahwa sebenarnya sekali lagi kekuatan serap dari Lindong meluas dengan cepat. Dan pada saat ini kekuatan serapnya telah berjarak 150 mil. Di saat yang sama, energi di dalam tubuh Lindong menjadi semakin kuat. Karena pada saat ini, secara tidak sadar, kitab suci penghancuran besar telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Sebuah kesunyian telah benar-benar menyebar dengan cara yang gila-gilaan. Dan pada akhirnya, hal itu telah benar-benar berhenti di dalam jarak radius 250 mil. Dan gunung tidak terukur ini telah sepenuhnya berubah menjadi warna kuning. Bahkan aura kesunyian pada saat ini telah menyebar ke seluruh negeri ini. Dan di sisi lain, kabut hitam yang dikeluarkan oleh Hua Chen sebenarnya telah didorong mundur. Tidak lama kemudian suara retakan pun terdengar ketika Lindong perlahan berdiri. Dan dalam sekejap saja, retakan di bawah kaki Lindong kini telah meluas dengan sangat cepat. Bahkan hal itu segera menutupi seluruh gunung tidak terukur. Lindong pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat Hua Chen, yang pada saat ini ekspresi di raut wajah Hua Chen telah berubah menjadi sangat jelek. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ke arah orang itu. Dan tiba-tiba saja suara auman naga pun terdengar, dan cahaya hijau kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu menyebar ke segala arah. Selanjutnya, tatapan mata para penonton pun terkejut ketika mereka pada saat ini melihat banyak tato naga telah terbang keluar dari dalam tubuh Lindong. Yang sebenarnya itu adalah 300 tato naga hijau yang benar-benar telah berputar di sekitar tubuh Lindong. Tato-tato ini telah meraung dengan keras dan menimbulkan sebuah getaran hebat di gunung tidak terukur. Bahkan ruang yang ada di tempat ini juga menjadi sangat terdistorsi. Dalam sekejap saja, tanah yang ada di pegunungan juga telah memiliki keretakan dengan cara gila-gilaan. Di sisi lain, tatapan mata dari Tang Xilian, Zhou Ze, dan juga para ahli yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka pun pada saat ini berkata, "Apa? 300 tato naga hijau?" Karena sebelumnya mereka semua telah melihat Lindong memanggil 50 tato naga hijau dan dia mampu mematahkan salah satu tangan dari Hua Chen. Oleh karena itu, melawan 300 tato naga hijau adalah sesuatu
yang dianggap sebagai pemusnahan. Di sisi lain, pupil mata dari Huacen ketika melihat tato naga hijau ini juga telah menyusut, dan dia pun pada saat ini berteriak dengan marah, "Jabingan! Lindong ini benar-benar jabingan!" Karena Huacen saat ini juga bisa merasakan sensasi malapetaka ketika dia melihat 300 tato naga hijau berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Hal ini membuat Huacen segera melihat pada Susiu, lalu mengatakan, "Susiu, ayo kita serang bersama-sama." Di saat yang sama, sebuah keterkejutan dan juga keseriusan telah memenuhi tatapan mata dari Susiu. Sebelum pada akhirnya, tanpa sadar Susiu berteriak marah pada Huacen, "Sudah kubilang, kita seharusnya menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya di awal. Bocah ini bukan individu biasa." Meskipun Susiu pada saat ini sangat marah, tapi dia juga memahami situasi yang akan terjadi. Dan dengan cepat, Susiu pun segera mengepalkan kedua tinjunya. Seluruh tubuhnya pada saat ini telah berubah menjadi warna hitam. Sementara fluktuasi energi yang gelap dan menyeramkan juga telah muncul dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, tubuh dari Lindong sendiri telah perlahan naik ke udara. Tatapan matanya kini melihat tajam ke arah Huacen dan juga Susiu. Sementara cahaya hijau yang telah membentuk tato naga hijau kini berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun berkata dengan suara yang cukup pelan, "300 tato naga hijau, pergilah." Dalam sekejap saja, suara auman naga yang sangat mengerikan bergema di seluruh langit ini. Banyak orang yang melihat kekuatan Lindong. Mereka merasa bahwa kekuatan Lindong akan segera menghancurkan tempat ini. Suara raungan naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Cahaya hijau yang terang kini telah menyebar ketika 300 tato naga hijau bersiul-siul disertai dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, peng, 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 dimanapun cahaya hijau itu lewat, maka gunung-gunung yang ada di bawahnya akan segera runtuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan ruang yang ada di tempat ini mulai menunjukkan tanda-tanda untuk terdistorsi. Kekuatan yang ditampilkan oleh Lindong adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Pada saat ini banyak sosok manusia, mereka telah dikirim terbang mundur dari gunung tidak terukur. Sementara riak dari naga hijau tercermin dalam tatapan mata banyak orang yang mengandung sebuah kengerian. Hal ini membuat banyak penonton kemudian mengatakan, apakah serangan ini benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seseorang yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna? Lindong, dia benar-benar monster. Di sisi lain, ekspresi raut wajah Huacen juga terlihat sangat muram ketika dia melihat cahaya hijau yang sangat mengerikan pada saat ini meluncur ke arahnya. Huacen pun tiba-tiba saja berteriak, "Tubuh iblis langit yang hebat, iblis yang tidak bisa dihancurkan." Dan akhirnya, peng, sebuah cahaya hitam yang cukup gelap dan jahat kembali melonjak keluar dari dalam tubuh Huacen. Tubuhnya sekali lagi telah mengembang ketika cahaya hitam ini menyebar. Dalam waktu yang singkat, sosok dari Huacen sendiri telah berubah menjadi iblis dengan ukuran 1000 kaki. Dia pun kali ini meraung dengan keras, seolah-olah ada iblis dunia lain yang telah turun ke tempat ini. Sementara Susiu, ketika melihat serangan dari Lindong, dia juga langsung mengatakan, "Patung iblis pelahap." Dalam sekejap saja, sebuah tangan besar yang tidak terlihat tampak telah merobek ruang dimensi yang ada di belakang Susiu. Dan kali ini, sosok raksasa aneh segera melangkah keluar dari ruang itu. Sosok ini tidak memiliki wajah, namun ada pusaran hitam besar di dahinya. Siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Jelas pada saat ini, Huacen maupun Susiu telah melepaskan seni bela diri terkuat mereka masing-masing. Di sisi lain, Lindong masih melayang di udara dan tatapan matanya melihat tajam pada duo Huacen. Segera setelah itu, Lindong pun dengan cepat mengepalkan tangannya. Dia pun kali ini mengatakan,
naga hijau taklukkan iblis itu. Tidak lama kemudian 300 tato naga hijau telah benar-benar berkumpul. Cahaya hijau pun menyebar dan hal itu segera berubah menjadi cakar naga hijau raksasa yang ukurannya puluhan ribu kaki. Karena besarnya cakar ini, sampai-sampai hal itu menutupi seluruh langit dengan membawa aura yang sangat menakutkan. Dan di saat yang sama juga tampak seekor naga raksasa telah benar-benar merobek ruang dimensi untuk memasuki dunia ini. Yang sebenarnya serangan ini tidak asing. Pada saat itu Raja Naga Kingsi telah menggunakan teknik yang sama untuk merobek ruang dimensi ketika akan menolong Lindong di kota iblis yang unik. Dengan kekuatan cakar itu juga Raja Naga Kingsi telah memblokir serangan dari 3 kepala gerbang Yuan. Namun pada saat itu cakar dari Raja Naga Kingsi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan cakar milik Lindong saat ini. Tidak lama kemudian cakar naga raksasa itu pun membanting dengan kejam ke arah duo Huachen. Pemandangan seperti ini membuat banyak tatapan mata penonton terlihat sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja suara auman yang keras pun terdengar. Karena pada saat ini sosok iblis dari Huachen berteriak dengan keras. Cahaya hitam yang ada di tubuhnya pun melonjak dan hal itu berubah menjadi sesuatu yang sangat ganas. Pada akhirnya hal itu segera bertabrakan dengan cakar naga milik Lindong. Bentrokan kekuatan ini hanya terjadi dalam sekejap saja. Namun dari tabrakan tidak menimbulkan suara yang keras dan semua orang hanya bisa menyaksikan cahaya hijau dan juga cahaya hitam kini telah menyebar di dalam penglihatan mereka. Bahkan cermin cahaya yang besarnya ratusan ribu kaki di langit pada saat ini juga telah dipenuhi oleh cahaya hijau dan juga hitam. Segala sesuatu yang ada di dalamnya benar-benar telah tertutup. Selain itu, semua orang bisa dengan jelas merasakan riak energi yang sangat liar dan ganas yang tidak bisa terlukiskan kini telah muncul di dalam cermin tidak terukur. Sementara tatapan mata dari Tetua Moluo dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat cermin itu. Dengan cepat Tetua Moluo pun bergumam, cermin tidak terukur akan segera pecah. Bentrokan mereka adalah sesuatu yang menakutkan. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, penatua pertama Aula Dewa Api yang ada di sampingnya pun pada saat ini terlihat cukup terkejut. Dan tiba-tiba saja kerak, suara retakan pun terdengar. Dalam sekejap saja seluruh langit telah berubah menjadi gelap dan banyak retakan kini telah muncul di cermin cahaya yang tingginya ratusan ribu kaki. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, retakan itu pun meluas dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Bahkan cahaya hijau dan juga cahaya hitam kali ini telah merembes keluar dari dalam retakan cermin. Pandangan seperti ini membuat banyak orang terlihat cukup ketakutan. Mereka pun pada saat ini berteriak, cermin tidak terukur akan segera pecah. Dan banyak orang tiba-tiba saja mereka langsung kabur dari tempat ini. Seluruh kota api menjadi cukup kacau dalam waktu yang singkat. Dan semua orang yang berada di dalam radius 10.000 kaki dari cermin tidak terukur benar-benar telah melarikan diri. Pada akhirnya tak, retakan itu pun tiba-tiba saja berhenti. Detik berikutnya, puluhan ribu sinar cahaya hijau dan juga hitam telah ditembakkan dari dalam cermin tidak terukur. Dan akhirnya, dar! Cermin tidak terukur pada saat ini benar-benar meledak. Tatapan mata banyak orang telah kehilangan titik fokus mereka ketika dihadapkan dengan cahaya hijau dan juga cahaya hitam yang sangat menyilaukan. Dunia yang awalnya berwarna pada saat ini telah dipenuhi oleh dua warna ini. Dan untungnya pemandangan seperti ini hanya berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Segera setelah itu pada akhirnya mengalihkan pandangan ke area tengah dari titik bentrokan antara Lindong dan juga duo Huachen. Pada saat ini sebuah kemegahan berwarna hijau yang mempesona benar-benar hadir di tengah-tengah kota. Hati semua orang pun merasa cemas
ingin melihat siapa yang menjadi pemenang dari bentrokan ini. Dalam sekejap saja, suara angin yang kencang tiba-tiba saja muncul. Hal ini membuat banyak orang terlihat terkejut karena mereka semua melihat banyak sosok yang telah terlempar dengan cara menyedihkan dari dalam cermin tidak terukur. Yang sebenarnya mereka semua adalah orang-orang yang telah memasuki cermin sebelumnya. Detik berikutnya, 3 sinar cahaya juga telah dilemparkan dari dalam cermin tidak terukur. Tubuh mereka pada saat ini telah mendarat di gedung dan menabrak dengan keras. Karena sebenarnya adalah Tang Xilian, Zhou Ze, dan juga Mu Lingsan. Di mana pada saat ini tatapan mata dari Tang Xilian, Zhou Ze, dan juga Mu Lingsan sendiri masih dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat ke arah Lindong. Tidak lama kemudian, cahaya yang ada di langit secara perlahan telah menghilang. Dan pada akhirnya, sebuah pemandangan benar-benar telah muncul di hadapan mata banyak orang. Hal pertama yang mereka lihat adalah sebuah lubang raksasa yang ukurannya puluhan ribu kaki. Bahkan semua bangunan yang ada di dalam lubang itu telah berubah menjadi debu, dan adegan ini menyebabkan banyak orang merasa cukup ketakutan. Namun beruntungnya mereka tidak terseret di dalam bentrokan sebelumnya. Jika tidak, pasti mereka akan langsung meninggoy. Tiba-tiba saja ada sebuah suara yang kali ini berteriak, "Hei semuanya, lihat ke arah sana!" Setelah suara teriakan ini terdengar, banyak pasang mata segera bergeser untuk melihat pada arah yang telah ditunjuk. Yang pada saat ini, di tengah-tengah dari lubang ini ada 3 orang yang masih berdiri berhadapan. Dan sebenarnya 3 orang ini adalah Lindong, Hua Chen, dan juga Su Xiu. Sebuah keterkejutan kali ini tampak jelas di raut wajah banyak orang. Yang kali ini banyak orang pun kemudian mengatakan sebenarnya hasilnya imbang ya. Sementara kelompok dari Tang Xilian juga tampak terkejut. Hal itu membuat Tang Xilian kemudian mengatakan, bagaimana mereka sudah bertarung sampai sejauh itu, tapi pemenangnya masih belum ditetapkan. Di dalam aula Dewa Api sendiri, tatapan mata dari Pak Tua Mo Luo melihat pada 3 orang yang berada di tengah-tengah lubang yang besar. Sebelum pada akhirnya Tetua Mo Luo pun tersenyum, seolah-olah dia terbebas dari beban yang besar. Tanpa sadar, Tetua Mo Luo pun mengatakan, sungguh bocah kecil yang luar biasa. Di sisi lain, tatapan mata dari murid-murid aula Dewa Api pada saat ini telah menyusut ketika mendengar ucapan dari Tetua Mo Luo. Mereka pun pada saat ini bisa melihat 2 pilar darah tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh duo Hua Chen. Dalam sekejap saja, kedua sosok itu secara perlahan ambruk di depan banyaknya mata yang terkejut. Pada akhirnya, beng! Duo Hua Chen kini telah benar-benar tumbang. Dan banyak tatapan mata orang segera melihat ke arah Lindong yang masih berdiri di lubang raksasa. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa pemenang dari pertarungan ini adalah Lindong. Dua tubuh dari Hua Chen dan juga Su Xiu kali ini telah benar-benar berlumuran darah ketika mereka terkapar di tanah dan sudah tidak ada pergerakan sedikit pun. Dalam sekejap saja, kota ini berubah menjadi sangat sunyi. Dan tidak lama kemudian, banyak orang memiliki kekaguman dalam tatapan mata mereka ketika melihat Lindong. Pertempuran ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan Lindong harus membayar harga yang mahal. Karena banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar tahu seperti apa kekuatan dari Hua Chen dan juga Su Xiu. Satu-satunya anggota generasi muda di Laut Iblis Kekacauan yang bisa mencapai prestasi untuk mengalahkan duo Hua Chen kemungkinan adalah orang abnormal yang bernama Lindong. Tatapan mata dari Zhou Ze kini juga telah dipenuhi dengan kekaguman, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, dia benar-benar menang, sungguh luar biasa. Setelah mengatakan hal ini,
Zose hanya bisa menghembuskan nafas dalam-dalam pada saat ini. Bahkan seseorang yang merasa bangga dan juga sombong seperti Zose tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kekuatan Lindong. Karena sebelumnya, Zose juga telah bertarung secara pribadi melawan Sushio. Dia menyadari betapa kuatnya Sushio itu. Namun pada saat ini, Lindong tidak hanya mengalahkan Sushio, tapi dia juga mengalahkan Hua Chen sendirian. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Laut Iblis Kekacauan yang bisa menandingi kekuatan Lindong. Sementara di sisi lain tatapan mata dari Tang Xilian terlihat berbinar ketika melihat ke arah Lindong. Dia pun lalu mengatakan, penglihatan guru memang sangat tajam. Kali ini nada suara dari Tang Xilian terasa cukup lembut ketika didengarkan. Jelas ini merupakan penampilan yang langka dari seorang Tang Xilian. Sementara Mu Lingsan, raut wajahnya terlihat cukup senang. Lalu dia mengatakan, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kakak Lindong pasti akan menang. Karena di antara mereka bertiga, satu-satunya orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi pada Lindong hanyalah Mu Lingsan seorang. Sementara di sebuah gedung yang tidak jauh dari lubang besar, Guya tiba-tiba saja berdiri sambil tersenyum. Dia lalu mengatakan, di masa depan, kakak Lindong akan menjadi orang yang sangat terkenal di Laut Iblis Kekacauan ini. Jika Patua Tulang Jahat dari Gua Angin Iblis mengetahui tentang berita ini, kemungkinan dia tidak akan pernah berani muncul di hadapan kakak Lindong. Sementara Gu Mengki dan juga Guyan, ketika mendengar kata-kata dari Guya, mereka hanya bisa bertukar pandang kemudian tertawa dengan pelan. Mereka tahu bahwa kemungkinan mulai saat ini nama Lindong akan bergema di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Meskipun mereka tidak mengetahui status apa yang dimiliki Lindong di wilayah Swan Timur, tapi kemungkinan besar keributan juga akan terjadi di wilayah ini. Lindong, seorang pemuda yang berasal dari wilayah Swan Timur, telah datang untuk mengejutkan siapapun. Keheningan di kota api ini berlanjut untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya sebuah sorakan tiba-tiba saja meletus. Seluruh kota yang awalnya damai kini telah bergetar akibat sorakan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Dan ucapan-ucapan selamat kini juga telah mereka teriakkan. Pertarungan yang sangat luar biasa akan selalu terkenang di dalam ingatan banyak orang di tempat ini. Tubuh dari Lindong sendiri yang masih berdiri tegak di lubang yang besar kini telah sedikit bergetar ketika dia mendengar banyak teriakan bergema di seluruh kota. Namun tiba-tiba saja Lindong mulai batuk hebat dan dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Setelah itu Lindong pun menutup mulut dengan tangannya. Wajah dari Lindong sendiri pada saat ini sudah terlihat sangat pucat. Lindong pun melihat pada dua sosok yang ada di hadapannya. Tanpa sadar, dia tertawa pahit. Karena Lindong kali ini bisa merasakan bahwa tubuhnya benar-benar kehabisan energi Yuan. Lindong pun kini mengatakan, dua orang ini benar-benar sulit dihadapi. Tidak lama kemudian Lindong merasakan sensasi pusing telah melonjak di dalam pikirannya. Baru saja dia akan mengangkat kakinya, tubuh dari Lindong tanpa sadar telah terhuyung-huyung dan dia pada saat ini akan mulai ambruk. Namun sebelum tubuh dari Lindong menyentuh tanah, di saat terakhir dia bisa melihat sebuah kilatan cahaya merah telah benar-benar muncul di depannya. Segera setelah itu, cahaya merah ini pun menangkap tubuh Lindong, yang pada saat ini Lindong bisa merasakan sebuah aroma yang sangat wangi tercium olehnya. Kelembutan yang datang tiba-tiba ini menyebabkan rasa pusing di kepala Lindong sedikit berkurang. Dia pun menoleh pada siapa yang telah menangkap tubuhnya, yang ternyata itu adalah gadis cantik yang sungguh mempesona. Yang tidak lain, itu adalah Tang Xilian. Dan kali ini tubuh dari Lindong sendiri telah benar-benar di dalam pelukan Tang Xilian. Tang Xilian tidak menghindari tatapan mata dari Lindong. Sebaliknya, dia memberikan senyuman yang sangat mempesona. Wajah galak dari Tang Xilian sebelumnya telah benar-benar menghilang dan berubah menjadi kelembutan. Tidak lama kemudian,
Tang Xilian pun membantu Lindong untuk duduk di tanah. Dan dia pun pada saat ini juga telah mengambil posisi duduk di samping Lindong. Segera setelah itu, Tang Xilian mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang biru. Keheningan saat ini benar-benar bertolak belakang dengan aura membunuh di dalam pertarungan sebelumnya. Tidak lama kemudian Tang Xilian kembali melihat ke arah Lindong. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Lindong, terima kasih banyak." Karena Tang Xilian sadar bahwa gurunya Moluo telah berusaha dengan keras untuk rencananya kali ini. Jika Lindong sampai gagal, maka semua rencana dari tetua Moluo juga akan sia-sia. Pada saat yang sama, kemungkinan Aula Dewa Api akan mengalami pukulan besar terhadap reputasi mereka. Mendapat ucapan terima kasih dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Dia pun kemudian menjawabnya, "Mereka telah memaksaku ke sudut yang sangat sempit dan tidak mungkin bagiku untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika aku ingin melakukan hal itu." Setelah berkata seperti ini, Lindong segera melihat pada tangannya yang kotor dan penuh dengan darah. Karena Lindong pada saat ini teringat sudah sangat lama sejak dirinya bertarung habis-habisan dengan cara yang sangat kejam, yaitu 1 tahun lalu ketika berada di kota iblis yang unik melawan 3 kepala sekte gerbang Yuan. Pada saat Lindong melihat tangannya ini, tiba-tiba saja Tang Xilian segera mengulurkan tangannya, dan segera setelah itu dia pun memegang erat tangan dari Lindong. Selanjutnya Tang Xilian juga mengeluarkan kain yang halus. Secara perlahan, dia menghapus jejak darah yang ada di tangan Lindong. Perlakuan dari Tang Xilian ini dalam sekejap saja membuat Lindong sangat tercengang. Di sisi lain, hati dari Lindong merasakan sebuah sensasi yang sangat menyenangkan. Namun dia pada saat ini juga cukup ketakutan karena Lindong bisa mendengar sebuah keributan tiba-tiba saja meletus di kota ini, dan banyak tatapan mata iri kini telah diarahkan pada Lindong. Dengan sedikit malu, Lindong pun kemudian mengatakan, "Tang Xilian, apakah kamu sekarang mencoba untuk membuatku terbunuh?" Karena Lindong tahu mungkin ini adalah pertama kalinya Tang Xilian bertingkah lemah lembut seperti ini. Terlebih lagi, Tang Xilian memiliki status yang sangat tinggi di Aula Dewa Api. Banyak orang yang telah jatuh cinta padanya, dan perlakuan dari Tang Xilian pada Lindong secara alami akan menimbulkan banyak orang merasa patah hati dan juga iri. Ketika menyadari hal ini, reaksi pertama yang dilakukan oleh Lindong adalah segera menarik tangannya. Namun dia lupa bahwa kondisinya saat ini telah benar-benar lemah. Ketika Lindong akan melepaskan tangannya dari Tang Xilian, gadis itu telah memegangnya dengan erat, dan Lindong tidak bisa menolak untuk diperlakukan lembut oleh Tang Xilian kali ini. Sambil membersihkan darah yang ada di tangan Lindong, Tang Xilian pun mengatakan, "Meskipun aku seorang gadis, tapi aku tidak memiliki ketakutan. Lalu apa yang kau takutkan saat ini?" Tempat ini dalam sekejap saja menjadi pusat perhatian dari seluruh kota. Tindakan dari Tang Xilian benar-benar menimbulkan keributan yang cukup mengerikan. Yang biasanya gadis cantik itu berperilaku gagah berani, tapi pada saat ini dia telah benar-benar terlihat sangat lembut. Banyak pria di seluruh laut iblis kekacauan telah berusaha menaklukkan hati dari Tang Xilian, tapi hal itu adalah sesuatu yang sia-sia. Namun pada saat ini, banyak orang tidak menyangka bahwa Tang Xilian akan bersikap seperti itu pada seorang Lindong. Dan sekarang, suara suit-suitan benar-benar telah memenuhi tempat ini. Semua orang pun bersiul ketika melihat keromantisan dari seorang Tang Xilian yang ditunjukkan pada seorang Lindong. Namun mereka semua juga sadar bahwa perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan Lindong sebelumnya, yaitu berjuang dengan sangat keras. Di sisi lain, Zoe yang berdiri di luar lubang raksasa, ketika melihat pemandangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat gelap.
Namun dengan cepat, Zhou pun merasa menyerah. Tidak lama kemudian, akhirnya tangan dari Tang Xilian telah dia lepaskan dari tangan Lindong. Tatapan matanya segera melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Lindong, kamu jangan terlalu banyak berpikir." Setelah mengatakan hal ini, wajah dari Tang Xilian segera dia alihkan dari Lindong, dan sikapnya berubah kembali menjadi acuh tidak acuh. Namun di sisi lain, Lindong memiliki penglihatan yang cukup tajam, dan dia pada saat ini bisa mendeteksi bahwa hati dari Tang Xilian sebenarnya tidak setenang yang dia tunjukkan di permukaan. Meskipun Lindong menyadari hal ini, tapi Lindong masih tidak berani berkata apapun. Sebaliknya, yang dia lakukan hanya menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa canggung. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada dua Huachen yang telah terkapar di atas tanah. Lindong pun kemudian mengatakan, sebenarnya mereka berdua masih hidup. Ketika Lindong mengatakan hal ini, wajah dari Tang Xilian telah berubah menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, dia pun mengepalkan tangan dengan erat, dan pada akhirnya tombak Phoenix api telah muncul di genggaman tangan Tang Xilian. Dia pun segera berdiri sambil mengatakan, "Kalau begitu, ayo bunuh mereka berdua." Dalam sekejap saja, niat membunuh yang sangat besar kini telah kembali muncul di dalam tubuh Tang Xilian. Dia pun pada saat ini melangkah maju dengan cepat, dan dalam sekejap saja Tang Xilian akan menusuk tubuh dari dua Huachen. Namun sebelum tusukan dari Tang Xilian benar-benar mengenai tubuh mereka berdua, tiba-tiba saja suara dengungan yang keras terdengar di tempat ini. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya hitam telah kembali melonjak dari dalam tubuh dua Huachen yang kali ini menutupi tubuh mereka dan menahan tusukan tombak dari Tang Xilian. Situasi tidak terduga seperti ini membuat tatapan mata cantik dari Tang Xilian segera menyusut. Namun tidak ada kejutan yang hadiri raut wajahnya, dan sebagai gantinya Tang Xilian segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Yang pada saat ini Tang Xilian pun berkata dengan lembut, apakah pada akhirnya mereka menunjukkan diri juga. Sementara Lindong kali ini juga telah mengangkat kepalanya. Tatapan matanya telah berubah menjadi menyipit ketika dia melihat retakan besar hitam yang ada di langit. Sebuah aura iblis yang sangat menakutkan tiba-tiba saja muncul dari dalam retakan di langit. Yang sebenarnya itu adalah Yimo yang akan datang ke tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yimo tingkat apakah yang benar-benar akan muncul di aula Dewa Api ini? Apakah Lindong akan kembali melakukan pertarungan dengan para Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.